Assalamualaikum. Nah, di video kali ini saya bersama Pak Ahmad kembali akan membahas tentang seed treatment atau perlakuan benih menggunakan yaitu merek dagangnya Quasar. Pak Ahmad, jadi sekarang kita akan menggunakan seed treatment atau pengaplikasian tentang perlakuan benih ya Pak Ahmad. Nah, sebelumnya Pak Ahmad sudah menggunakan perlakuan benih terhadap tanaman padi Pak Ahmad? Selalu, kalau perlakuan selalu, tapi baru sekarang pakai Quasar. Pakai Quasar. Kalau sebelumnya Pakai mungkin Alika berarti insect ya? Alika sama Pilia mungkin. Iya, Untuk pencegahan waktu pas ditebar. Kalau misalkan dulu sebelum menggunakan Quasar, pas Pak Ahmad menggunakan Alika, itu kan insect tergolongnya. Nah, itu buat pencegahan apa Pak Ahmad? Ya bisa dibilang untuk jangkrik atau setidaknya apa tuh kalau semut merah gitu, semut merah. Jadi pencegahan itu aja. Sedangkan baru kan semua itu kan pertama-tama lagi musim gini kan langsung gitu. Sama itu dongkap alias datang. Kalau misalkan Pilia kan itu bungi itu Pak Ahmad. Jadi itu Pak Ahmad menggunakan Pilia untuk apa? Itu ya untuk menghindari hama. Menghindari hama, yaitu belas ya? Ya, untuk belas kan ya. Karena kan sekarang belas enggak sudah di alit persemayan terus kena gitu. Untuk pencegahan itu kalau pria itu belas. Nah, Pak Ahmad mungkin bisa dilihat ke kamera. Jadi sebelumnya Bapak tadi menggunakan apa? Alika. Coba Alika. Nah, jadi sebelumnya Pak Ahmad menggunakan Alika. Alika ini yaitu tergolong ke dalam pestisida, kelasnya itu insect. Di sini bisa dilihat bahan aktifnya. Aduh, blur. Nah, jadi disinilah bahan aktifnya, lambda silahotrin sama diametoxam. Nah, yang Pak Ahmad rasakan selain untuk di pembenihan, Pak Ahmad pas begitu di lapangan, yang Pak Ahmad rasain setelah pengaplikasian ini, hama apa aja sih yang bisa dikendalikan? Ya kalau yang sudah sih ya lebih biasa ya, terus model enak biasa gitu. Ulatnya itu ulat gerayak atau misalkan ulat biasa? Ulat yang di atas. Ulat yang di atas, yang kecil-kecil. Gitu. Oke, berarti kalau misalkan urang bukan sama ini ya Pak Ahmad, beda lagi. Beda. Ada lagi. Jadi banyak penanganan atau pencegahan menggunakan sistem pestisida itu banyak. Iya, banyak sekali dari pertama tanam 10 hari terus 10 sampai kapannya Menggunakan terus. Cuman Pak Ahmad, pandangan orang kan berbeda-beda ya Pak. Jadi ada yang bilang, oh jangan terlalu banyak memakai racun ini, racun. Takutnya nanti tanaman atau tanaman jadi jelek, terus tanah jadi terganggu, terus hama pun jadi resistan atau misalkan kebal. Apakah yang Pak Ahmad rasakan seperti itu atau gimana? Ya mulai saya bercerita sedikit. Boleh bercerita dulu Pak Ahmad. Jadi dulu sebelum saya mengenal produk mungkin apa ya, tapi saya terutama dari sini ya. Terus terang dulu waktu belum kenal per hektar minimal paling bagus itu 6 ton per hektar. Sebelum tahu dari produk-produk yang mungkin ya kami dulu masih kata orang tua gini belum mengikuti anjuran petugas apalah inilah gitu ya. Ya sesudah ada petugas di sini dan satu persatu saya menggunakan, ya alhamdulillah dari pertama mengenal kan saya ini ya kalau sama petugas juga nggak ingin cuma ini satu kan selalu saya mungkin di paket dari awal sampai akhir. Jadi untuk aplikasi otomatis dari awalnya ya kasih bisa masukan ini ya saya turuti
Ya alhamdulillah sampai sekarang menggunakan ini gitu dari senjata, karena kalau perbandingan sih sangat jauh dari tadinya 6 ton per hektar sekarang bisa mencapai 9 atau 10 ton. Sudah terbukti Sudah langsung terbukti, 9 ya. Nah, dengan perlakuan dari awal tadi menggunakan, berarti kalau ini baru sekarang Baru pertama kali. sekarang, ya. Oke, berarti sebelumnya Bapak menggunakan Filia sama Alika. Dari Nah, perlakuan benihnya. Tadi kan Alika insek, kalau misalkan Filia ini dia tergolong ke fungsisidanya. Jadi dia bahan aktifnya dua, yaitu propiconazole dan triazoconazole. Oke, ini merek dagangnya yaitu dari perusahaan Syngenta ya. Syngenta. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Itu kan dari pelusnya ya. Ya. Pelus berarti yang awalnya hasil panen dari 1 hektar cuma 6 ton menjadi 9, malah yang 6 ke 10 ton. Nah, kalau misalkan dari minusnya Pak Ahmad, misalkan hama kok jadi kuat gitu kan, atau misalkan tanaman jadi ya kecanduan lah kalau misalkan kita nggak pakai produk Syngenta, jadi menurun, atau misalkan dari segi tanahnya jadi jelek, itu unsur haranya gimana Pak Ahmad? Ada yang kerasa? Ya sih mungkin ada, cuma kan tiap 10 hari penyemprotan beda obat racunnya gitu. Dari pertama mungkin 10 hari menggunakan Alika lagi Iya. terus sama kalau Bertako ya sampai umur 80 hari selalu jadi gonta ganti. Jadi nggak, misalkan inseknya nggak satu itu Ya. aja. Oke, benar. Berarti kalau misalkan kita untuk menghindari Pak Ahmad, untuk menghindari adanya hama yang resistan, berarti musim sekarang kita pakai contoh Alika. Penyemprotan berikut kita jangan pakai Alika lagi. Jangan Benar. Berarti kalau misalkan kita pakai racun yang sama, bisa jadi si hamanya jadi pakainya resistan. Baik itu insek ini atau ya, soalnya dari senjata kan udah kalau kita mau dipakai sudah ada situasi ini ada gitu. Jadi cari kita mengikuti aja gitu. Tapi ngomong-ngomong Pak Ahmad, di sana ada bekas botol racun juga. Itu racun apa ya namanya? Jadi nanti kalau udah inti ini pakai Amistar. Oh, bisa dilihat kan? Nah, di sini ini Amistar, yaitu racun pestisida. Dia fungisida ya Pak Ahmad, fungisida. Di sini dia bahan aktifnya kedua sama. Yang pertama yaitu azoxystrobin dan bifenazole. Ini dipakainya setelah bunting. Tujuannya buat apa Pak Ahmad? Yang Pak Ahmad rasakan? Kalau Amistar yang saya rasakan waktu ini pasti kan bisa gini waktu berlalunya marahnya lebih panjang dan berisinya. Berarti bisa menaikkan bobot ya? Iya. Oh, jadi menaikkan bobot makanya Amistar. benar-benar. Kalau saya kan sering dengar tuh Pak Ahmad dari petani-petani yang lain, katanya lagi apa Pak? Lagi ngekor. Apa bedanya tuh skor sama Amistar? Bedanya kan ini aplikasinya sebetulnya kalau skor itu memang udah kalau di sini benar itu lah gitu. Baru Pakai Amistar. Saya pakai skor. sebelumnya di rampang atau di gunting udah aplikasi. Kalau misalkan skor itu yang Bapak rasakan manfaatnya gimana? Kalau dari saya yang saya rasakan dari skor itu jadi kulitnya agak berisi, jadi kelihatan bersih gitu. Menggoda lah gitu. Herang Pak Bos. Ya, gitu. Herang dalam bahasa Sunda ya mah gitu. Oke, nah mungkin buat mempersingkat waktu di sini Pak Ahmad sekarang mau adanya perlakuan benih ya, Iya. atau seed treatment tadi menggunakan cruiser. Di sini sudah tersedia. Di sini itu benihnya benih apa Pak Ahmad? Benih varietas Impari 32. Impari 32. Biasa pakai benih Impari 32 juga. Ya, nah, udah coba hampir semua sih. Cuman yang kepake Impari 32 dari Bogor. dari Bogor. Ini Bobot. oh dari Bogor. Dari Bobot. Ini benih berapa kilo? 20 kilo untuk 1 hektar lebih. hektar. Berarti Pak Ahmad menggunakan sistem tanam Legowo berapa Pak? Legowo 2 dengan total benihnya yaitu tadi 20 kilo per
1 hektar. Oke, Cara tanamnya minimal paling banyak dua per lubang. Iya. Oke. Nah, mungkin itu jarak tanam sudah disebutkan Pak Ahmad, menggunakan jarak tanam apa dan per lubang berapa. Terus kita sekarang akan melihat bagaimana cara perlakuan benih atau seed treatment menggunakan riset. Siapkan air sebanyak untuk merendam 5 kilo benih padi. Masukkan padi atau benih padi tersebut sebanyak 5 kilo ke dalam air yang sudah disiapkan. Terus aduk supaya bisa membedakan antara benih padi yang berisi dan benih padi yang kosong. Setelah diaduk rata, benih padi yang kosong pisahkan. Nah, selanjutnya bisa ditambahkan cruiser atau larutan perlakuan benih atau seed treatment tersebut ke dalam air untuk 5 liter atau 5 kilo benih padi tersebut. Setelah dimasukkan larutan perlakuan benih atau cruiser tersebut, aduk hingga merata. Secukupnya, sekiranya larutan tersebut sudah merata. Terus masukkan benih padi tersebut sebanyak 5 kilo tersebut yang tadi sudah disiapkan. Direndam paling lama 2 kali 24 jam dan paling sebentar yaitu 1 kali 24 jam. Sebelum disimpan di persemaian. Itu tadi cara perlakuan benih atau seed treatment. Setelah adanya perlakuan benih, terus tanaman padi atau benih padi disimpan di tray. Ini modelnya. Nah, terus 8 hari ke depan nanti akan ada pembuktian antara yang menggunakan perlakuan benih dan yang tidak, dan juga akan diadakannya teknologi persiapan lahan menggunakan Gramoxone. Si lahan nanti ada deplotan yang kontrol dan yang menggunakan Gramoxone seperti apa. Oke. Perlakuan benih, sekarang tentang perlakuan lahan atau persiapan lahan menggunakan Gramoxone. Nah, lahan sebelum ditraktor sebaiknya disemprot dulu menggunakan Gramoxone dengan dosis per tangki yaitu 100 ml. Terlihat lahan yang sudah di Gramoxone terlihat kering dan hasil di traktornya pun lebih cepat, berbeda dengan yang kontrol tanpa ada perlakuan, lahan lebih lama di traktor. Nah, ini hasil perlakuan benih yang sebelah kiri tidak menggunakan cruiser dan sebelah kanan menggunakan cruiser. Ya, untuk berbagi ilmu di video kali ini cukup sekian. Mungkin bisa membantu untuk budidaya tanaman padi khususnya di perlakuan benih dan persiapan lahan. Tunggu video-video berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.